Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ pada hari ini. Kembali lagi di pelajaran akuntansi pemerintah untuk kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberi kemudahan dalam memahami yang akan kita pelajari dan ilmu yang nantinya akan kita peroleh bisa bermanfaat. Ya, setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar pengetahuan tentang akuntansi pemerintah daerah, lalu kalian juga sudah sempat membuat persamaan dasar akuntansi dalam transaksi keuangan daerah, lalu yang terakhir kemarin kalian sudah membuat jurnal, maka pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan di pemerintah daerah. Nah, berikut ini kita langsung praktiknya saja karena kemarin teori-teorinya sudah sempat kita bahas kalau misalnya di laporan keuangan pemerintah itu akan membuat laporan realisasi anggaran dan sebagainya macamnya. Nah, ini akan menjadi tugas yang keempat harus kalian kerjakan. Tugas keempatnya yaitu membuat laporan keuangan. Berikut ini adalah neraca saldo dari Kabupaten Berkembang periode 31 Desember 2017. Nah, ini warnanya udah sempat Ibu bedain sedikit supaya kalian tidak terlalu pusing untuk melihat angka-angkanya. Di sini mulai dari saldo kas di bendahara penerimaan, lalu ada aset lancar, aset tetap, utang, ekuitas, pendapatan LRA, lalu belanja, ada pendapatan LO, beban, dan ada penyisihan piutang pendapatan. Nah, di sini bisa mudah-mudahan benar. Nah, perintahnya adalah kalian diminta untuk membuat laporan realisasi anggaran, jurnal penutup laporan realisasi anggaran, laporan operasional, jurnal penutup laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Kelihatannya banyak ya, tapi insya Allah tidak terlalu sulit. Kalian ini tugasnya hanya cukup memindahkan angka-angka, mengelompokkan angka-angka dan memindahkan angka-angka tersebut. Bagaimana caranya? Ya, nanti akan Ibu lampirkan dua file ini. File yang pertama ini isinya hanya neraca saldo. File yang kedua adalah format yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian bisa lihat di kalian kerjakan, ini ada judulnya. Judulnya yang pertama ini adalah SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berkembang. Lalu di baris kedua dituliskan laporan apa yang kalian mau buat. Di soal pertama kalian diminta untuk membuat laporan realisasi anggaran. Maka tulis di sini laporan realisasi anggaran. Selanjutnya di sini keterangan periodenya, yaitu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 seperti yang ada di soal. Ini sudah Ibu buat kelompok-kelompoknya supaya memudahkan kalian dalam mengerjakan. Untuk membuat laporan realisasi anggaran, yang perlu diperhatikan adalah kelompok akun pendapatan LRA dan belanja operasional. Di sini belanja operasional. Nah, kita bisa lihat nih, di sini sudah dikelompokkan pendapatan LRA, lalu ada belanja operasional. Pertama, di sini kalian masukkan semua akun yang ada kata pendapatan dan LRA. Di sini kan ada pendapatan LO. Nah, yang diperhatikan hanyalah yang pendapatan LRA-nya saja. Berarti ini semua kalian pindahkan ke sini, kolom yang pertama, lalu masukkan nominal angka-angkanya. Angka yang ada di sini, kan kalau di neraca saldo dipisahkan antara yang debit ataupun kredit. Nah, untuk di laporan realisasi anggaran itu tidak dipisahkan, langsung dikelompokkan saja nih, ditulis di kolom yang kedua. Masukkan angka-angkanya. Lalu setelah itu kalian jumlahkan seluruh total pendapatan LRA. Angkanya ditulisnya bukan di kolom kedua sini, tapi di kolom yang ketiga. Ini sudah Ibu beri tanda, tempat kalian harus mengisi. Selanjutnya, di sini belanja, untuk belanja laporan realisasi anggaran, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional ditandai dengan apa? Ditandai dengan pengeluaran-pengeluaran belanja yang tidak ada kata modal, atau biasanya ini adalah pengeluaran
rutin atau pengeluaran lancar dari si pemerintah. Akun-akun ini dipindahkan ke sini, dipindahkan ke kolom belanja operasional yang pertama. Selanjutnya, angkanya pindahkan juga nih, angka-angka saldo dari si belanja operasional ini dipindahkan ke kolom yang kedua di belanja operasional. Lalu sama seperti pendapatan tadi, jumlah belanja operasionalnya dijumlahkan. Angka yang di sini, angka yang di kolom 2, semuanya dijumlahkan. Itu disebut sebagai jumlah belanja operasional. Lalu yang termasuk kategori belanja modal itu yang mana? Tinggal kalian lihat di neraca saldonya yang ada kata belanja modal. Di sini ada 2, berarti 2 akun ini kalian pindahkan ke kolom yang pertama di belanja modal. Angkanya pun sama, dipindahkan ke kolom kedua belanja modal. Lalu sama seperti jumlah belanja operasional, kedua angka ini dijumlahkan, ditaruh di kolom ketiga, di baris jumlah belanja modal. Masukin angkanya. Selanjutnya, total belanja diisi dari jumlah belanja operasional ditambah jumlah belanja modal. Jadi yang ditambah hanya yang ini ya, jumlah belanja operasional dan jumlah belanja modal. Untuk total pendapatannya tidak dihitung. Lalu dimasukkan angkanya, ditulis hasil perhitungannya. Untuk hitung-hitungan ini diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Selanjutnya, untuk surplus atau defisit LRA, ini adalah selisih antara total pendapatan dan total belanja. Jadi misalnya, pendapatan lebih besar dari belanja, maka di sini angkanya surplus. Bisa langsung ditulis angkanya. Misalnya ini ya. Misalnya belanjanya 100 juta. Lalu total pendapatannya 100 juta, total belanjanya misalnya 700 juta. Berarti dia surplus atau defisit? Ya, kalau misalnya pendapatan lebih besar dari belanja, maka berarti pemerintah daerah tersebut mengalami surplus. Surplusnya yaitu sebesar 170 juta. Berarti di sini pemerintah daerah mengalami surplus sebesar 30 juta rupiah. Kalau misalnya surplus, angkanya bisa langsung ditulis. Tapi kalau misalnya defisit bagaimana? Misalnya dia pendapatannya 100 juta, lalu belanjanya sebesar, misalnya kita ganti jadi 120 juta. Berarti kan di sini belanja lebih besar daripada pendapatan. Belanjanya 120 juta, pendapatannya cuma 100 juta. Maka pemerintah daerah tersebut mengalami defisit. Defisit berapa? Yaitu 120 juta dikurang 100 juta, yaitu 20 juta. Penulisannya, jika defisit, di sini kan ada nih tulisannya, defisit dikasih tanda kurung. Maka angkanya juga sama, diberi tanda kurung. Ini artinya, kalau seperti ini, walaupun di sini keterangannya surplus, buka kurung defisit, tutup kurung LRA, angkanya sudah pakai tanda kurung, ini artinya langsung diketahui bahwa pemerintah daerah tersebut mengalami defisit. Kalau tidak menggunakan tanda kurung, di angkanya itu artinya pemerintah tersebut mengalami surplus. Kita lanjut. Selanjutnya adalah membuat jurnal penutup pelaksanaan anggaran atau jurnal penutup untuk laporan realisasi anggaran. Ini ada beberapa akun yang harus ditutup. Konsepannya kurang lebih sama seperti perusahaan jasa dagang. Ada 3 akun yang akan ditutup. Yang pertama, 3 kelompok akun. Yang pertama adalah menutup pendapatan dan belanja. Artinya, pendapatan saldo normalnya di mana? Ya, pendapatan saldo normalnya di kredit. Maka ketika menutup, pendapatan ini kita letakkan angkanya di debit. Selanjutnya, untuk belanja itu kan saldo normalnya di debit. Maka ketika ditutup, dia letaknya menjadi di kredit. Selanjutnya, nantinya kolom antara debit dan kredit itu, pendapatan dan belanjanya biasanya tidak akan balance.
Nah, misalnya di sini setelah kalian hitung, kan tadi pendapatannya ada banyak nih jenisnya. Misalnya totalnya itu adalah 80 juta. Lalu si belanjanya di sini cuma 60 juta. Kan nggak balance nih antara yang debit dan kredit. Maka munculkanlah akun surplus atau defisit LRA sesuai dengan yang ada hasil perhitungan yang ada di sini nih. Ini dimasukin kemana? Ini dimasukin ke dalam tergantung tadi itu. Kalau misalnya di sini surplus, maka angkanya itu diletakkan di kredit. Nanti akan muncul akun baru di sini. Namanya adalah surplus atau defisit LRA. Angka yang di sini itu pasti jumlahnya akan sama seperti selisih yang ada di debit dan kredit antara pendapatan dan belanja. Di sini bisa dimasukkan yaitu 20 juta. Pun sebaliknya, misalnya pendapatannya 80 juta tapi belanjanya 100 juta. Maka kan di sini di kredit daripada yang di debit. Itu artinya perusahaan biasanya akan mengalami defisit. Di sininya biasanya angkanya nih defisit nih, minus. Nah, kalau misalnya dia minus, munculkan surplus atau defisit LRA-nya di bagian debit. Jadi seperti ini. Masukkan angkanya yaitu sebesar 20 juta. Seperti itu. Dan selanjutnya, di sini pendapatannya dirinci ya, bukan hanya satu akun, tapi semua yang dimasukkan ke dalam laporan realisasi anggaran dimasukkan ke sini, belanjanya pun sama. Belanja operasional dan belanja modalnya juga dimasukkan ke bagian sini. Terus yang ditutup berikutnya adalah menutup surplus atau defisit. Jika surplus, maka akan menambah ekuitas. Tapi jika defisit, akan mengurangi ekuitas. Misalnya di sini tadi, kan kalau ini artinya pemerintah daerahnya mengalami defisit. Kalau defisit, dia mengurangi ekuitas. Ekuitas ketika bertambah itu letaknya di kredit. Ekuitas ketika bertambah letaknya di kredit. Maka kalau misalnya pemerintah mengalami defisit, maka ekuitasnya akan pindah ke debit. Di sini bisa ditulis ekuitas. Ini ceritanya seperti contoh yang ini ya. Ekuitasnya menjadi berkurang sebesar masukin angkanya 20 juta. Biasanya nih ya, angka yang di sini seharusnya angka yang ada di sini anggaran itu sama seperti yang ada penutup pendapatan beban dan dia tinggal dimasukkan ke penutup surplus atau defisit. Di sini bisa ditulis surplus atau defisit LRA. Itu sebesar 20 juta juga. Sudah seperti itu. Kalau misalnya pemerintahnya mengalami surplus, maka dibalik akunnya. Jadi kan kalau misalnya surplus itu kan nantinya akan menambah ekuitas. Nah, kalau misalnya menambah ekuitas berarti ekuitasnya yang ada di kredit, karena ekuitas bertambah di kredit. Lalu surplus atau defisitnya letaknya di debit. Seperti ini. Ini kalau misalnya surplus. Gitu ya. Selanjutnya adalah menutup sal ke ekuitas. Ini bagaimana? Kalau misalnya defisit, dia itu kan akan mengurangi, maka di sini langsung ditulis perubahan sal pada ekuitas. Sedangkan kalau misalnya dia surplus, dibalik aja nih. Dibalik menjadi perubahan salnya menjadi bertambah dan ekuitasnya menjadi berkurang. Seperti ini. Ini jika surplus. Jika defisit, dibalik angkanya. Gitu. Jadi semua jurnal penutup ini tergantung dari bagaimana kalian menghitung di laporan LRA.
Kita lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu laporan operasional. Seperti biasa, untuk awalan membuat laporan keuangan, di atas diberi judul, nama instansinya, lalu nama laporannya yaitu laporan operasional, lalu periode laporan tersebut. Nah, perbedaan dari laporan realisasi dan laporan operasional terletak di sama-sama nih yang dimasukkan adalah pendapatan. Tapi pendapatan yang mana? Yaitu hanya pendapatan yang di belakangnya ada keterangan LO. Kalau yang laporan realisasi anggaran tadi yang dimasukkan adalah pendapatan yang belakangnya ada LRA. Nah, sedangkan kalau misalnya laporan operasional yang dimasukkan adalah pendapatan yang belakangnya ada keterangan LO. Cara memasukkannya sama seperti tadi, yaitu masukkan semua akun pendapatan LO. Pindahkan ke kolom pertama, lalu masukkan angka-angkanya ke kolom yang kedua, lalu total pendapatan adalah jumlah dari seluruh pendapatan tersebut, pendapatan operasional tersebut. Selanjutnya ada beban. Di sini hanya ada satu jenis beban. Kalau yang tadi belanja kan ada dua jenis tuh, ada belanja perlengkapan sama belanja modal. Nah, sedangkan di sini bebannya dijadikan satu, yaitu seluruh beban yang ada di bagian bawah nih. Ingat ya, hanya yang termasuk beban. Masukkan seluruh akun beban ke dalam kolom pertama ini, lalu masukkan angka-angkanya ke kolom yang kedua, dan sama seperti yang total pendapatan, semua total beban ini dijumlahkan, masukkan angkanya ke bagian total beban. Lalu sama seperti di laporan realisasi anggaran, hitung selisih antara total pendapatan dan total beban. Jika surplus, maka bisa langsung ditulis angkanya, atau jika defisit atau bahasa lainnya bebannya lebih besar dari pendapatan, maka di sini angkanya ditulis dalam tanda kurung. Jika defisit, jika surplus tidak perlu menggunakan tanda kurung. Surplus adalah ketika pendapatan lebih besar daripada belanja atau beban. Sedangkan defisit adalah ketika beban atau belanja lebih besar daripada pendapatan. Sudah sampai situ untuk laporan operasional. Nah, di sini ada jurnal penutup. Jurnal penutup finansial ini menutup akun-akun yang tadi sudah dibuatkan laporan operasionalnya. Yang ditutup itu apa? Sama seperti yang di laporan pelaksana anggaran, yang pertama adalah menutup pendapatan dan beban. Lalu sama juga seperti yang tadi, jika terdapat selisih, maka munculkan akun surplus atau defisit LO. Itu adalah untuk menutup pendapatan dan belanja. Lalu, selanjutnya sama juga seperti yang tadi di laporan realisasi anggaran dan jurnal pelaksana anggaran, di sini menutup surplus atau defisit. Jika surplus, maka dia akan menambah ekuitas, berarti surplusnya di debit angkanya dan ekuitasnya letaknya di kredit. Dan sebaliknya, jika pemerintah daerah mengalami defisit, maka ekuitasnya letaknya di debit karena akan mengurangi ekuitas, lalu angka yang dikredit adalah surplus atau defisit LO-nya. Angkanya berapa? Angkanya adalah selisih dari pendapatan dan beban yang tadi sudah dituliskan di atas ini. Jadi ini angkanya sama persis harusnya. Dan yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Ini laporan yang kelima yang harus kalian buat. Sama tadi judul atasnya adalah lembaganya, lalu judul laporannya yaitu laporan perubahan ekuitas dan periodenya. Formatnya seperti ini, yang dibutuhkan datanya apa saja. Yang pertama adalah ekuitas awal. Ekuitas awal di sini sudah Ibu tulis nih keterangannya. Lihat di data saldo. Di file yang ini, kalian cari akun ekuitas. Di sini ada nih ekuitas, angkanya sekian, berarti tinggal dimasukkan ke bagian sini. Selanjutnya adalah ekuitas jurnal di penutup LRA. Nanti kalian sudah membuat ini, akan muncul dua akun ekuitas, ada yang di penutupan surplus atau defisit dan ada yang perubahan sal. Nah, jika posisinya beda, yang satu di kredit, yang satu di debit, maka untuk bagian ekuitas yang ada di LRA, maka di sini bisa dikosongkan.
Selanjutnya, untuk ekuitas yang ada di jurnal penutup LO, di sini kan dia cuma sendiri nih. Tinggal dilihat nih, akun ekuitasnya letaknya di debit atau di kredit. Lalu masukkan angkanya di sini. Baik di debit ataupun di kredit, masukkan angkanya di bagian sini. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk jika menambah ekuitas, maka dia akan kalian bisa langsung jumlahkan. Tapi seandainya dia itu mengurangi ekuitas, maka kalian bisa tulis angkanya itu minus atau bisa dikasih tanda kurung. Tanda kurung itu artinya juga bisa minus. Selanjutnya, yang ketiga adalah rekening kas pada PPKD. Ini dapat dari mana? Sudah ditulis keterangannya itu, lihat di data saldo. Di data saldo di sini ada akun namanya RK PPKD, rekening kas PPKD. Ini uang pemerintah daerah yang ada di bank. Masukkan angkanya sesuai yang ada di neraca saldo, diletakkan di sini. Tadi seandainya di sini dia surplus, misalnya surplusnya 10 juta. Terus tadi saldo di RKPPKD-nya yaitu ada 1 miliar sekian. 1 miliar sekian. Nah, kalau misalnya dia surplus, di ekuitas ini dia surplus atau letaknya di kredit, yang di sininya dia di kredit, maka dia akan menambah ekuitas. Ini bisa ditambahkan. Tapi seandainya di sini jika dia letaknya ada di kredit, maka artinya pemerintah daerah tersebut mengalami surplus. Ibu ulang sekali lagi, jika ekuitasnya di penutup LO ini, akun ekuitas saldonya di kredit, artinya itu akan menambah ekuitas. Di sini berarti bisa ditulis nih misalnya ekuitas yang di sini tadi di laporan penutup operasional misalnya 10 juta di kredit, berarti masukin 10 juta, lalu uang di rekening kasnya itu ada 1 miliar, berarti nanti 1 miliar ditambah 10 juta. Tetapi seandainya di sini, di jurnal penutup LO-nya, ekuitas angkanya di debit, maka dia akan mengurangi RKPPKD-nya. Di sini bisa diberi tanda kurung, atau yang artinya minus. Jadi nantinya 1 miliar dikurang 10 juta. Masukkan angkanya di sini. Gitu ya. Diulang ya, kalau misalnya dia menambah ekuitas, berarti ekuitas pada penutup LO ditambah pada RKPPKD. Tapi kalau misalnya dia angkanya di debit, berarti dia akan mengurangi RKPPKD. Hasilnya ditulis di sini, lalu dijumlahkan antara ekuitas awal dan hasil perhitungan yang tadi. Maka di sini bisa langsung ditulis hasilnya. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat laporan neraca. Laporan neraca ini kurang lebih bentuknya sama seperti laporan neraca perusahaan jasa ataupun dagang. Kalian tinggal memasukkan seluruh angka, biasanya adalah seluruh angka yang belum muncul di laporan operasional dan laporan LRA. Mulai dari aset lancar, lalu aset tetap, lalu utang, dan ekuitas. Nah, ekuitas ini dari mana? Kalian udah nggak usah ngitung lagi ataupun jangan melihat yang ada di neraca saldo yang ini. Tapi ekuitas yang ada di laporan neraca akhir, itu berasal dari yang ini, hasil perhitungan dari perubahan ekuitas. Tidak perlu dimasukkan rumus apa-apa lagi, tinggal dimasukkan angkanya. Selanjutnya, perlu diingat juga, kalian harus mengingat-ingat bagaimana cara menyusun aset lancar dan aset tetap. Di sini jangan lupa ketika membuat aset tetap, jika ada akun akumulasi penyusutan, itu artinya akan mengurangi nilai dari aset tetap. Nah, juga untuk aset lancar, kan di sini ada piutang. Dan di bagian paling bawah itu ada penyisihan piutang pendapatan. Penyisihan piutang pendapatan itu akan mengurangi nilai piutang. Jadi misalnya ini nanti piutangnya sekian, misalnya piutangnya 12 juta. Lalu selanjutnya di sini penyisihan piutang 10 juta. Nah, 10 juta ini menjadi pengurang. Kalau pengurang kalian bisa beri tanda kurung. Ataupun misalnya di sini ada aset tetap itu kan bisa gedung, kendaraan, peralatan. Nah, di sini misalnya peralatan nilainya
peralatan itu berarti bisa nih ya, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja, kursi, itu semua didetailin. Terus abis itu misalnya nilai peralatannya itu 15 juta. Lalu ada akun namanya akumulasi penyusutan. Di sini akumulasi penyusutannya tulisan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatannya misalnya 3 juta. Nah, 3 juta ini akumulasi penyusutan peralatan itu menjadi pengurang dari nilai aset tetap. Maka diberi tanda kurung juga. Nanti di penghitungannya, kalian hitung di kalkulatornya, angka yang di dalam kurung itu artinya akan mengurangi. Nih ya, jadi aset lancar ini adalah aset-aset lancar dari pemerintah daerah, semuanya ditulis lalu dijumlahkan, hasilnya ditaruh di sini. Selanjutnya aset tetap, kalian pilih nih dari semua yang belum masuk itu yang aset tetapnya mana, lalu masukkan akunnya, masukkan angkanya, lalu dijumlahkan, angkanya taruh sini, lalu total aset tetap, jumlah aset lancar dan jumlah aset tetap. Selanjutnya untuk sisi yang satunya, sisi liabilitas dan ekuitas. Ini ada liabilitas itu kan kewajiban atau utang. Cari akun yang ada kata utangnya. Di sini ada utang, ini apa nih? Utang belanja barang dan jasa. Di sini angkanya 0. Kalian tulis deh nih nama akunnya apa, terus tulis aja 0 atau strip. Lalu selanjutnya di sini ada kategori apa lagi yang utang? Di sini ada pendapatan diterima di muka. Kenapa sih pendapatan diterima di muka itu dianggap sebagai utang? Karena kita atau pemerintah daerah sudah menerima uang padahal dia belum bekerja. Ini pun konsepnya kurang lebih sama seperti di perusahaan jasa dagang. Jadi sudah menerima bayaran padahal belum bekerja. Itu artinya mempunyai hutang. Maka pendapatan diterima di muka dianggap sebagai hutang. Jadi dimasukkan di sini. Lalu angka yang di sini dijumlahkan. Ya, angka yang di sini yang 2 letakkan di sini, lalu di sama ekuitas, maka dia akan menjadi total liabilitas dan ekuitas. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang bagaimana kalian membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Memang terlihat, tapi insya Allah cukup mudah untuk dikerjakan jika kalian mendengarkan penjelasan ini dengan seksama dan sambil mendengarkan, sambil dicoba untuk menghitung satu persatu. Gitu. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan lancar. Setelah ini akan Ibu posting filenya sehingga kalian bisa memudahkan untuk mengerjakan. Bagi yang punya printer atau di dekat rumahnya bisa ngeprint, silahkan di print, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Fungsinya di print itu biar lebih mudah aja. Tapi kalau sekiranya kalian bisa mengerjakan tanpa di print juga tidak masalah. Mengerjakannya di buku tulis masing-masing. Oke. Di buku tulis masing-masing. Jadi ini hanya untuk pegangan aja, bukan untuk tempat mengerjakan. Ini hanya format untuk pegangan, bukan untuk mengerjakan. Begitu. Seperti biasa, jangan lupa tuliskan nama kalian di pojok hasil pekerjaan kalian tiap halamannya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.